Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ardani Imam Rashid, and today I'm gonna talk about ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan data dapat digunakan untuk menggambarkan pusat atau titik tengah dari sekumpulan data. Berikut adalah beberapa contoh penerapan ukuran pemusatan data kelompok. Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di sebuah sekolah. Data tinggi badan siswa disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk menghitung rata-rata tinggi badan siswa, peneliti dapat menggunakan rumus Mayan untuk data berkelompok. Contoh selanjutnya, seorang manajer ingin mengetahui median gaji karyawan di perusahaannya. Data gaji karyawan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk menghitung median gaji karyawan, manajer dapat menggunakan rumus median untuk data berkelompok. Next, rata-rata. Rata-rata adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Rumus rata-rata adalah sebagai berikut. Mayan sama dengan X1 ditambah X2 tambah titik-titik tambah XN dibagi N. Keterangannya X1, X2 dan Xn adalah nilai dari data, sedangkan N adalah jumlah data. Rata-rata dapat digunakan untuk menggambarkan pusat atau titik tengah dari sekumpulan data. Misalnya, jika memiliki sekumpulan data tinggi badan siswa, rata-rata tinggi badan siswa tersebut menunjukkan tinggi badan yang paling umum di antara siswa. Rata-rata dapat dipengaruhi oleh nilai pencilan. Nilai pencilan adalah nilai data yang sangat jauh dari nilai-nilai data lainnya. Nilai pencilan dapat menyebabkan rata-rata menjadi tidak akurat. Next, modus. Modus adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai yang paling sering muncul. Modus data berkelompok dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Modus sama dengan TB tambah P kali FM dikurang FM kurang 1 dibagi 2. Keterangannya sebagai berikut. TB yaitu tepi bawah kelas modus, sedangkan P panjang kelas interval, dan FM frekuensi kelas modus, dan FM dikurang 1 itu frekuensi kelas sebelum kelas modus. Modus data berkelompok dapat digunakan untuk menggambarkan kecenderungan sentral dari data. Misalnya, jika kita memiliki data ukuran sepatu yang terjual di sebuah toko, modus ukuran sepatu dapat menunjukkan ukuran sepatu yang paling laris.
Next, range. Range adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan perbedaan antara nilai data terbesar dan terkecil. Range dapat digunakan untuk menggambarkan sebaran data. Semakin besar range, semakin besar pula sebaran data. Rumus range untuk data berkelompok adalah sebagai berikut. Range sama dengan Tmax dikurang Tmin. Keterangannya sebagai berikut. Tmax adalah tepi atas kelas interval terbesar, sedangkan Tmin tepi bawah kelas interval terkecil. Range data berkelompok dapat digunakan untuk menggambarkan sebaran data. Misalnya, jika kita memiliki data harga barang di sebuah toko, range harga barang dapat menunjukkan seberapa besar perbedaan harga barang yang jual di toko tersebut. Next, variance. Variasi adalah ukuran variasi yang paling umum digunakan. Variasi dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih antara nilai data dan nilai rata-rata, kemudian membaginya dengan jumlah data. Rumus variasi untuk data berkelompok adalah sebagai berikut. Varians sama dengan X dikurang mean per M. Keterangannya sebagai berikut. Bisa dilihat rumus data berkelompok sebagai berikut. Keterangannya adalah X adalah nilai data, mean adalah nilai rata-rata data, sedangkan N adalah jumlah data tersebut. Varians dapat digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyebaran data di sekitar nilai rata-rata. Semakin besar varians, semakin besar pula penyebaran data. Next, deviasi standar. Dalam statistika, standar deviasi adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh nilai data tersebar dari nilai rata-rata. Standar deviasi sering disebut sebagai simpangan baku. Standar deviasi dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih antara nilai data dan nilai rata-rata, kemudian membaginya dengan jumlah data. Rumus standar deviasi adalah sebagai berikut. Standar deviasi sama dengan akar varians. Keterangannya, varians adalah ukuran variasi yang dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih antara nilai data dan nilai rata-rata, kemudian membaginya dengan jumlah data. Standar deviasi dapat digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyebaran data di sekitar nilai rata-rata. Semakin besar standar deviasi, semakin besar pula penyebaran data. Next, cara menghitung mean. Mean adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Rumus mean adalah sebagai berikut. Mean sama dengan X1 tambah X2 Xn per N. Keterangannya, X1 kurang X2 titik Xn adalah nilai data, sedangkan N adalah jumlah data. Misalnya, jika kita memiliki data tinggi badan siswa di sebuah sekolah sebagai berikut: 150, 155, 160, 165, 170. Mean tinggi badan siswa tersebut dihitung sebagai berikut. Pertama-tama kita hitung jumlah datanya itu ada 5 dan seluruh jumlahnya ditambahkan 150 tambah 155 ditambah 160 ditambah 165 ditambah 170 dan dibagi jumlah data tersebut, yaitu 5, jadi sama dengan 160.
Jadi tinggi badan siswa di sekolah tersebut adalah 160. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.